Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Akhirnya Kang Mas kita membahas MotoGP lagi walaupun kemarin sedikit pending Cak. Sebab sebenarnya IWB ingin membahas tentang bagaimana regulasi 2027 yang disebut akan menguntungkan Yamaha. Tapi tenang Cak, ternyata ada beberapa informasi yang paling hot hari ini di mana kita mendapatkan konfirmasi kemarin bahwa Marco Bezzecchi resmi bersama Aprilia tandem dengan Jorge Martin. Ini adalah sebuah fakta yang sebenarnya kita sudah endus sebelumnya dan tentu saja ini nggak mengejutkan IWB sebab kita juga sudah tahu sebelumnya bahwa indikasi Bezzecchi bakal direkrut Aprilia sangat besar sekali. Jadi Kang Mas, itu adalah first dari pembahasan yang akan kita coba dalami dan yang paling hot sekali Cak. Siapa menyangka bahwa per hari ini Kang Mas setelah Yamaha kemarin di Valencia dan ternyata Honda per hari ini ya tanggal 26 Juni 2024 Honda secara resmi melakukan pengetesan private. Jadi ada pengetesan private ya di hari ini Cak di Valencia yang dilakukan oleh Stephen Bradl dan teman-teman ada beberapa rumor yang sangat hot dan tentu saja rumor ini juga IWB berharap demikian bahwa Stephen Bradl bisa saja terancam. Posisinya karena indikasi Honda sudah mencapai agreement bersama Alex Spargaro sebagai test rider mereka sudah sangat matang. Tapi tenang Kang Mas, kita akan bahas itu pelan-pelan satu persatu biar semuanya gamblang Cak. Nah, jadi Cak, kalau kita membahas tentang MotoGP per hari ini, kita pastinya akan prepare ke MotoGP Asen yang akan digelar dalam beberapa hari lagi. Jadi pekan ini Kang Mas. Dan MotoGP Asen adalah sebuah MotoGP yang kita tunggu karena ini adalah pertama kalinya setelah announcement dari Ducati bahwa mereka akan merekrut atau menarik Marc Marquez di tahun depan tandem ke tim Factory bersama Pecco Bagnaia. Jadi ini adalah sebuah kondisi yang seharusnya akan membuat semangat Marquez semakin membara, Cak. Sama tahu sendiri Marquez sudah official kemarin ya ditandatangani oleh keduanya ya maksudnya Marquez dan juga Ducati bahwa Ducati akan merekrut Marquez selama 2 tahun sekaligus di tahun 2025 hingga 2026. Jadi 2025 dan 2026 2 years langsung. Ini adalah sebuah keputusan yang tentu saja cukup mengejutkan karena kenapa? Ini seperti bukan filosofi Ducati, Cak. Sama tahu sendiri filosofi Ducati, mereka ingin merekrut pembalap muda dan mereka tidak akan melirik pembalap tua seperti Marquez dan itu diutarakan oleh bos Ducati, baik Tardozzi ataupun Guidalina sebelumnya berkali-kali. Mereka akan fokus kepada pembalap muda, tapi gara-gara Marquez semuanya bubar, hanya gara-gara Marquez filosofi itu pun akhirnya dilabrak, Cak. Jadi ditabrak, Cak. Itu yang membuat kita jadi tersenyum, Kang Mas. Bahwa ternyata sekelas Ducati pun akhirnya goyah. Nah, teman-teman, berkaitan dengan itu, Kang Mas. Tentu kita akan mencoba untuk melihat nanti setelah pekan ini. Kita akan tentu saja memantau seperti apa MotoGP. Karena ini adalah sebuah race yang kita tunggu setelah cukup lama istirahat. Tetapi sama tahu nggak, secara paralel ternyata Honda diam-diam walaupun jelang Asen Race ternyata mereka juga mengerahkan Stephen Bradl dan informasi yang kita dapatkan Honda ngetes engine baru. Jadi engine ini adalah sebuah mesin yang diharapkan akan membuat karakter dari RC berubah karena kita tahu sampai tahu semuanya kita sudah bahas berkali-kali problem dari Honda makin parah di tahun ini. Selain rear traction atau traksi ban belakang problem, mereka juga bermasalah pada entry corner atau masuk ke tikungan. Jadi Honda sekarang dipandang tidak lincah seperti sebelumnya. Agility-nya berkurang, jadi no agile, tidak lincah lah. Jadi kalau orang ngomong agility itu kan kelincahan, Cak. Jadi kalau di masa lalu Honda sangat kuat pada saat masuk tikungan sempit, tapi pada generasi yang terbaru 2024 justru itu hilang, Cak. Jadi kehilangan karakter DNA Honda masa lalu yang sangat kuat di sana. Dan memang pelan-pelan Honda bergeser, mereka mencoba untuk melakukan revolusi dengan perombakan total sasis, engine, dan juga aero, tapi ternyata justru semakin parah. Dan teman-teman, kalau kita membahas tentang Honda, sebelum kita ke Bezzecchi, kita coba sedikit ya mengulas tentang Honda. Bahwa ternyata ada beberapa keluhan dari para pembalap mereka, baik Zarco, Nakagami, Joan Mir, dan juga Luca Marini, bahwa Honda saat ini masih sangat kolot, Cak. Informasi yang kita dapatkan demikian. Bagaimana Honda, sekelas pabrikan besar, memang betul, Cak. Kalau kita lihat karakter budaya kultur Jepang itu selalu sangat teliti. Mereka ingin memastikan komponen yang digunakan oleh pembalap harus betul-betul melalui serangkaian tes yang panjang. Dan itulah yang menjadi problem Honda saat ini. Karena konfirmasi kita dapatkan baik dari Nakagami ataupun dari Joan Mir, ternyata Honda sekarang masih belum bisa cepat. Jadi informasi yang kita dapatkan, komponen baru pun sangat jarang mampir ke mereka.
Komponen ini melalui serangkaian tes yang panjang sekali sebelum datang atau menyampai ke MotoGP team atau ke pembalap. Itu yang membuat ritme dari pabrikan Honda itu kalah, Cak, dibandingkan dengan pabrikan Eropa. Termasuk juga Yamaha yang lebih cepat dibandingkan dengan Honda. Itu diutarakan oleh Nakagami yang secara belak-belakan memberikan penekanan bahwa saat ini problem Honda masih pada proses birokrasi yang sangat panjang dan juga melelahkan. Dan hari ini, Cak, kita juga mendapatkan konfirmasi bahwa Steven Bradle secara private melakukan pengetesan di Valencia. Jadi pengetesan ini fokus kepada new engine, informasi demikian. Sayang sekali kita nggak mendapatkan sebuah gambar yang eksklusif, nggak ada, Cak. Jadi sangat sulit mendapatkan gambar dan informasi, hanya sekedar informasi, tapi perlu kita tampung. Yang pertama, Honda saat ini mencoba untuk men-tune up kembali engine-nya. Supaya kenapa, Cak? Supaya bisa sinkron dengan elektronik dan juga sasis. Kita masih belum paham maksudnya itu apa, Cak. Soalnya kan kita tahu sendiri problem Honda jelas sekali bahwa problem yang paling atau yang core problem dari Honda RCV adalah retraction. Sekarang itu demikian. Sementara untuk entry corner juga bermasalah. Jadi understeer ya. Jadi Honda masuk ke tikungan juga susah. Ini sama dengan Yamaha. Karena saat ini mereka seperti kurang berpengalaman, Cak, di bidang aero sehingga mengawinkan aero, sasis, dan engine agak kurang, Cak. Itu yang kita nggak temukan pada pabrikan Eropa. Sehingga sekarang ini Honda masih berkutat dengan itu. Dan ini yang berbeda dibandingkan dengan Yamaha, di mana Yamaha sudah menggandeng sebuah company yang memang expert di bidang aero ya khususnya, yaitu Dallara, sementara Honda masih sendirian. Honda masih mengandalkan in-house dari racingnya sendiri, walaupun beberapa kabar menyebutkan Honda bekerjasama dengan Four Wheels Department untuk mengembangkan aero, tapi kita sendiri agak pesimis, walaupun tentu kita harus lihat dulu seperti apa hari ini. Mengingat ada informasi banyak sekali komponen selain engine yang dibawa oleh Honda di Valencia. Jadi mari kita lihat saja seperti apa kabar selanjutnya. Tapi yang jelas dari informasi pembalap, problem Honda adalah lambatnya komponen. Nah, ini ada beberapa informasi yang kita dapatkan dari masing-masing pembalap, khususnya Nakagami, yang menyoroti bahwa saat ini HRC masih enggan melakukan eksperimen skala besar. Jadi dipandang ya masih yang cere-cere, Cak, kecil-kecil gitu, yang nggak ngaruh banget. Itu kata Nakagami, dan berikut kata Nakagami yang kita terjemahkan dari MotoGP, biar sampean tahu, Kang Mas. Yang dikatakan pembalap langsung, jadi kita nggak hanya mereka-reka, pembalap langsung memberikan pencerahan kepada kita semuanya, kepada media. Dan inilah pernyataan lengkap Nakagami tentang bagaimana proses pengembangan Honda yang dikatakan terlalu lambat. Berikut kata Nakagami, Cak. Aku mengerti bahwa kalian pastinya mengatakan bahwa ada gaya Jepang, yang berarti bahkan untuk skrup, bagian-bagiannya pun harus presisi. Para insinyur harus memahami kinerjanya dan mereka berhati-hati sekali. Makanya butuh waktu lama untuk mengembangkan dan mendatangkan suku cadang baru. Meski saat ini kami sedang menguji banyak hal, tetapi kuantitasnya tidak terlalu penting. Kalau pembalap bilang ada yang bagus, paling banyak yang ada 1 atau 2 unit. Jadi kami tidak bisa menggunakan di balapan akhir pekan. Butuh waktu lama untuk memutuskan, dan begitu kami memutuskan arah mana yang harus diambil, itu kembali membutuhkan waktu. Hal baiknya adalah keempat pembalap, yakni Mir, Marini, Zarco, dan aku sendiri memberikan komentar dan permintaan yang hampir sama ketika kami mengalami masalah. Aku pikir bagi para insinyur sudah cukup jelas apa yang harus kami tingkatkan untuk mencapai kemajuan. Namun dalam sepekan kami tidak memiliki spesifikasi yang sama sekali berbeda. Ini membutuhkan waktu. Ini berarti gaya Jepang yang sangat berhati-hati dan kinerja datang kemudian. Yes, itu kata dari Nakagami. Ternyata, Cak, seirama dengan Nakagami, Luca Marini juga mengiyakan, Cak. Jadi keluhan dari Nakagami yang menggarisbawahi bagaimana Honda yang begitu terlalu teliti, terlalu lambat, bahkan skrup pun harus melalui serangkaian tes, bahasanya, Cak. Itu juga dikatakan Luca Marini yang kita terjemahkan dari MotoGP. Berikut kata Luca Marini. Tapi kalian harus percaya pada orang Jepang. Metode mereka berbeda dibandingkan dengan gaya para insinyur Italia. Tapi mereka sangat presisi, sangat kuat. Mereka ingin memahami semuanya dengan sangat baik. Ini juga merupakan bagian dari pekerjaan mereka. Tugas seorang pembalap untuk mencoba menjelaskan masalah dan berbagi komentar dengan cara terbaik. Aku rasa kami memiliki hubungan yang sangat baik dan kami berkembang pesat bersama-sama. Pendekatan mereka adalah mereka ingin memahami segalanya dan mereka ingin memastikan semuanya berfungsi sebelum mereka membawanya ke trek dan mungkin meminimalisasi risiko terjadi kerusakan serta menimbulkan masalah bagi pembalap. Mereka hanya membutuhkan pembalap untuk menjelaskan semuanya dengan sangat baik dan dapat memahami situasinya, lalu membagikan pendapatnya sebaik mungkin, menjelaskan bagaimana rasa feelingnya terhadap masalah motornya. Yes, itu kata dari Luca Marini dan Nakagami. Jadi Kang Mas, memang kalau kita lihat
pernyataan langsung dari kedua pembalap bisa kita pastikan bahwa Honda memang sangat berhati-hati, Cak. Itu intinya. Ya plus minus Kang Mas, untuk memastikan komponen bekerja bagus ya, semuanya diteliti dengan sangat baik, jadi betul-betul dites dengan baik. Tapi problemnya adalah ketika itu terjadi, maka frekuensi untuk komponennya itu terlalu lambat, Cak. Jadi output dari pabrikan masuk ke tim MotoGP di track itu sangat slow, itu intinya. Makanya kalau kita lihat bagaimana Honda termasuk terpuruk sekali saat ini, tapi ternyata mereka tidak berubah dari sisi ritmenya, dari sisi gayanya masih sama. Ya itulah bentuk kehati-hatian yang memang ya menjadi problem saat ini bagi tim dari HRC. Nah teman-teman, itu informasi sekilas tentang HRC yang hari ini melakukan pengetesan engine baru, walaupun kita tidak tahu bagaimana outputnya karena memang no information at all tentang itu. Semuanya betul-betul seperti dirahasiakan. Tapi kita mendapatkan konfirmasi dari beberapa media luar yang memang hari ini terjadi yang namanya pengetesan komponen baru. Komponennya apa? Kita akan susukan nanti kalau sudah ada susulan informasi, Cak. Jadi yang jelas ini adalah update informasi pertama buat semuanya. Nah, yang kedua Kang Mas. Yes. Jadi congratulations buat Bezzecchi yang secara resmi akhirnya memantapkan pilihannya pindah dari Ducati VR46. Jadi bagaimana perasaan Rossi Kang Mas ya? Setelah kita tahu Bezzecchi akhirnya meninggalkan VR46 dan teman-teman kalau kita ingin melihat perasaan Rossi, seharusnya Rossi malah gembira karena bagaimanapun kan dia mendukung bagaimana keputusan atau langkah dari muridnya. Karena kita tahu Rossi sangat ingin muridnya berkembang. Makanya Bezzecchi ke Aprilia didukung, Pecco juga ke Lenovo didukung, mau sampai ke Yamaha pun Morbidelli juga didukung. Jadi nggak ada masalah, Cak, walaupun meninggalkan VR46. Dan sepertinya memang Bezzecchi udah nggak sabar, Kang Mas. Mau menunggu konfirmasi dari Pramac yang hengkang ke Yamaha, kemudian mengalokasikan engine-nya ke VR46 seperti yang kita pernah bahas, itu sepertinya cukup lama. Makanya secara mantap Bezzecchi sesuai dengan keinginannya, dia akhirnya memantapkan hati ke Aprilia. Jadi di tim factory bersama dengan Jorge Martin. Ini adalah dream team ya, informasi dari Simo Rivola sebagai CEO dari Aprilia Racing. Tapi Cak, bagaimanapun Rivola mengatakan bahwa sebenarnya dalam hati dia ini adalah langkah yang salah. Kenapa salah? Sebab Cak, sama tahu sendiri untuk tim MotoGP dua-duanya hengkang itu nggak ideal. Jadi kalau bisa memang ya ada satu yang keluar, yang satunya masih bertahan. Seperti Viñales contohnya ya, sementara sendiri Alex Espargaro sudah pensiun. Dan akhirnya juga ternyata Viñales juga meninggalkan Aprilia, itu nggak ideal. Tapi no choice kata Rivola, karena bagaimanapun ini adalah dream team. Dan sama tahu sendiri bahwa dream atau mimpi dari Aprilia adalah mencari pembalap Italia yang bagus dan akhirnya jatuh pada Bezzecchi yang juga sangat antusias, sangat semangat untuk mencoba peruntungannya di Aprilia. Nah, konfirmasi kita dapatkan langsung dari Rivola yang menyatakan bahwa mereka happy, akhirnya mereka mendapatkan pembalap bagus. Dan berikut kata Rivola yang kita terjemahkan dari MotoGP. Selamat datang salah satu talenta terbaik Italia yang telah menunjukkan kemampuannya sejak debutnya di kategori bawah. Dan terutama tahun lalu di MotoGP dengan penampilan luar biasa dan bahkan kemenangan yang diraihnya. Kami tidak sabar untuk merangkul Best di Nuale Motor Italia dan pembalap Italia bakal sangat menarik. Terlebih lagi, kami juga memiliki Jorge. Kami sangat senang dengan susunan pembalap kami untuk tahun 2025. Martin dan Bezzecchi adalah pilihan pertama kami karena usia, bakat, ketabahan, dan tekad mereka. Bersama mereka kami dapat menulis babak baru dan penting dalam sejarah Aprilia Racing. Semuanya berjalan sangat cepat. Sekali lagi, aku menghormati sepenuhnya keputusan Maverick. Agak disayangkan memang, namun pada akhirnya hal ini memberi kami peluang untuk memiliki pembalap Italia yang sangat bagus. Yang pasti aku menyesal kehilangan talenta seperti Maverick. Seperti yang aku katakan, aku ingin melihat lebih banyak kemenangan bersamanya dan aku siap bertaruh. Kita akan melihat lebih banyak hal seperti itu di akhir musim. Tetapi aku menghormati keputusan yang dia buat dan aku pikir kami memiliki waktu yang sangat menyenangkan bersamanya. Namun, kini kami memiliki dua talenta bagus, Martin dan Bezzecchi. Aku pikir kami bertaruh pada kuda yang tepat. Memang tidak ideal mengganti dua pembalap sekaligus pada saat yang bersamaan. Tetapi kami juga memiliki tim satelit dan aku berharap tim satelit akan memberi kami sedikit kesinambungan. Jadi mari kita lihat. Sekali lagi, itu tidak ideal. Tetapi ketika kalian memiliki pasangan seperti Martin dan Bezzecchi, kalian pasti bahagia. Itu kata Massimo Rivola. Jadi Kang Mas, Rivola menegaskan bahwa ini adalah keputusan yang sangat ideal. Walaupun nggak ideal pula. Soalnya sama tahu sendiri bagaimana Rivola berharap sebenarnya Maverick tetap bersama Aprilia, tapi no choice, dan itu pilihan dari Maverick. Dan teman-teman, kalau kita melihat bagaimana kiprah Bezzecchi, memang kita penasaran, Cak, bagaimana di atas mesin Aprilia. Karena sama tahu sendiri bagaimana
Bezzecchi tahun ini begitu suffering dengan GP23 Cak, tersiok-siok Kang Mas. Ini beda dibandingkan dengan GP22 yang dulu mampu duel melawan GP23. Tapi dengan GP23 Bezzecchi empot-empotan Cak. Bezzecchi nggak bagus, bahkan Bezzecchi kita katakan masih kalah dibandingkan dengan Fabrizio Antonio. Jadi apakah nanti Bezzecchi atau Marco Bezzecchi akan mampu tampil cemerlang di atas mesin RSGP Aprilia? Kita akan lihat, Cak. Dan yang jelas, pengikatan untuk kontrak langsung 2 tahun, Kang Mas. Jadi langsung diikat 2025 hingga 2026. Dan artinya, ya nanti 2 tahun ke depan, Martin dan Bezzecchi akan memperkuat tim Aprilia. Jadi wes close, Cak. KTM close. Kemudian juga untuk Aprilia close. Tinggal kita lihat bagaimana dengan Yamaha dan juga Honda yang belum jelas siapa yang akan gabung bersama mereka untuk tandem dari pembalap utamanya. Nah, teman-teman, kita juga mendapatkan sebuah sinyal yang juga agak membingungkan, Kang Mas. Teman tahu sendiri, kemarin kita sudah membahas mengenai Toprak yang konon rumornya Kenan Sofuoglu ya. Jadi manajer dari Toprak sudah memastikan mereka ingin keluar dari BMW tahun depan, dan mereka juga memastikan ada tim MotoGP yang tertarik dengan mereka. Kita semuanya, bahkan nggak hanya kita di sini nih, di luar negeri pun mereka memprediksi yang disebut dari Kenan, ya Kenan Sofuoglu adalah Honda atau HRC. Tapi Kang Mas, yang menarik sekali adalah ternyata konfirmasi lagi yang paling baru, BMW atau BMW disinyalir ya. Jadi sinyalnya mereka tidak mau melepaskan Toprak. Karena konfirmasi kita dapatkan dari pihak BMW, siapa menyangka ternyata kontrak yang dilakukan oleh ya, jadi dilakukan oleh BMW dan Toprak di World Superbike adalah 2 tahun. Jadi 2024 plus 2025. Makanya kalau Toprak hengkang dari BMW, akan ada kompensasi yang harus dibayar cukup besar bagi tim Kenan atau tim Toprak. Itulah yang menjadi problem saat ini. Dan memang, Cak, ada informasi yang terbaru dari BMW yang mereka katakan seperti nggak senang ya, seperti kurang happy dengan pernyataan Kenan yang belak-belakan ke media bahwa mereka akan mundur dari BMW, dan itu dikatakan oleh BMW yang memberikan penekanan bahwa mereka sepertinya nggak akan melepaskan Toprak. Itu yang menjadi problem. Nah, berikut kata BMW yang kita terjemahkan dari MotoGP yang sangat jelas menyatakan bahwa secara tersirat mereka tidak akan melepaskan Toprak. Berikut kata BMW, kami senang dengan kesuksesan yang dicapai Toprak bersama kami di kejuaraan dunia Superbike. Kami memiliki kontrak yang berlaku untuk musim ini dan musim depan atau 2025. Dan kami tidak akan memicu spekulasi lagi. Itu kata BMW. Gila Mas, itu sudah tegas ya bahwa BMW nggak mau melepaskan Toprak. Dan itu juga akhirnya direspon oleh Kenan ya. Sama tahu sendiri manajer dari Toprak adalah Kenan Sofuoglu. Dan Kenan Sofuoglu dengan jelas dan gamblang kemarin memberikan pernyataan yang tentu saja mencederai BMW. Dan kita juga penasaran apa kata Kenan dengan pernyataan BMW yang singkat, padat dan jelas tapi sangat keras sebenarnya. Berikut kata Kenan, update terbaru mengenai respon dari BMW yang cukup garing, Kang Mas. Berikut kata Kenan, Cak. Kami memiliki perjanjian 2 tahun dengan BMW dan semuanya berjalan sangat baik. Tapi Toprak mulai bermimpi serius tentang MotoGP. Performa bagus Toprak menarik banyak minat dari tim-tim MotoGP. Dengan gabungan kedua faktor ini, Toprak mulai mengatakan, aku ingin MotoGP sekarang. Tim juga menginginkan Toprak. Sejauh ini semuanya berjalan baik, tapi kami harus menghormati perjanjian kami dengan BMW. Dalam pertemuanku dengan BMW, aku katakan bahwa Toprak ingin pergi ke MotoGP setelah menyelesaikan pekerjaan yang dia lakukan. BMW belum memberi kami jawaban yang jelas. Jika BMW datang dan memberitahu kami bahwa kami ingin mempertahankan Toprak, kami akan menghormati perjanjian kami. Kami akan menghormatinya. Aku tidak ingin menjelaskan terlalu banyak syarat perjanjian. Kami memiliki kemungkinan untuk pergi dari BMW. Kami tidak pernah dengan mode ayo langgar perjanjian. Tidak. Ayo pergi ke tempat lain atau melakukan hal lain dalam perjanjian apapun yang kami miliki. Jadi jika BMW mengatakan, oke Toprak jangan pergi, maka kami akan mencegahnya untuk pergi. Jika kalian ingin pergi ke MotoGP, kalian bisa pergi tahun depan, maka kami bisa pergi ke MotoGP. Itu kata Kenan, Cak. Ini kok jadi rasanya kok kayak strategi doang nih si Kenan, bener nggak, Cak? Jadi kalau kita tangkap, Cak, dengan pernyataan Kenan seperti ini, ujung-ujungnya cuan, Kang Mas, bener nggak? Jadi gini, kalau kita tangkap tadi pernyataan Kenan Sofuoglu, maka bisa kita simpulkan bahwa, hey, kamu kalau pengen Toprak, datanglah. Ya, jadi kalau ingin menggangin Toprak, ya datang ke kita nih, ngobrol lagi nih. Kira-kira demikian, Cak. Jadi kalau kita perhatikan, jangan-jangan memang nggak ada tim MotoGP nih, Cak, yang sebenarnya ya itu hanya kreasi dari Kenan Sofuoglu. Jadi ujung-ujungnya kalau nanti BMW datang meminta Toprak untuk stay, pasti kan dibalas sama Kenan. Weh wani piro, bener nggak? Logikanya gitu, bener nggak, Cak? Jadi
kamu berani berapa? Bisa saja demikian. Ini strategi nih, kalau dari kacamata kita nih. Pernyataan Kenan kok jadi ringan banget ya. Kalau memang dipegangin ya kita nggak akan langgar kontrak. Tapi kalau nggak dipegangin ya kita bisa saja ke tim MotoGP. Ini kok lucu ya. Ini artinya dalam kacamata kita bisa saja ini satu ya. Kita jadi curiga Kang Mas. Ini ada strategi dari Kenan ya untuk menaikkan nilai tawar dari Toprak untuk tahun 2025. Kita tangkap seperti itu. Karena kalau memang ada tim MotoGP tertarik, siapa sih nggak ingin ke MotoGP, Cak? Pasti akan berjuang keras untuk pergi ke MotoGP. Karena itulah dream. Ini adalah balapan tertinggi dari sebuah kasta tertinggi di dunia nih, Cak. Balapan di roda 2 MotoGP. Jadi kalau dari kacamata kita, entah kenapa WB sendiri juga agak ragu ya, apakah betul ada tim dari MotoGP yang betul-betul atau Honda betul-betul ngontak Toprak nih. Masalahnya dari pernyataan si Kenan, kalau BMW datang ke dia lagi meminta Toprak tetap stay, maka mereka akan ya duduk kembali bersama, mereka tidak akan melanggar kontrak, tapi harus ada diskusi ulang. Itu kata Kenan. Apapun itu Kang Mas, kita pantau saja Cak, tapi kalau dari kacamata kita, IWB pribadi agak ragu ya dengan pernyataan Kenan yang terbaru bahwa memang betul-betul Honda ngontak Toprak, apalagi dengan ringannya menyatakan ya kita bisa saja sih tetap di BMW, tapi kalau dipegangin gitu kan, kalau datang lagi kita nih, jadi ya inilah dipegangin lah, kalau enggak ya udah kita bisa saja ke MotoGP itu kata Kenan. Jadi entahlah Cak, kita tunggu saja seperti apa. Mengingat begini Cak, kita tahu bahwa HRC sekarang ini sudah pada titik yang kita katakan serius untuk memperpanjang Joan Mir. Makanya ada beberapa isu-isu yang dikatakan atau dilemparkan manajer itu hal yang biasa. Ya, sama tahu sendiri ya, sama harus tahu bahwa manajer itu mendapatkan persentase. Teman-teman pasti bertanya nih, manajer MotoGP Cak IWB gajinya piye Kang Mas? Kang Mas, manajer itu mendapatkan nilai gajinya dari persentase nilai kontrak. Jadi taruhlah nih, si Kenan Sofuoglu mendapatkan 10% dari nilai kontrak pembalapnya atau Toprak, ya sama tinggal kalkulasi aja. Kalau mendapatnya terlalu 200 miliar, ya sama tahu sendiri. Ini hanya contoh aja ya, nggak mungkin 200 miliar. Ya mungkin pembalap WSBK bisa aja sih 20 miliar ya per tahunnya atau 30 miliar per tahun, kita nggak tahu. Tapi itu adalah sebuah angka yang fantastis bagi manajer yang mendapatkan mungkin 10%. Ini adalah sebuah persentase yang paling kecil, Cak. Karena dari beberapa rumor ada yang mendapatkan 20% dari pendapatan gaji seorang pembalap. Jadi artinya manajer semakin tinggi gaji pembalap, maka pendapatan dia juga makin tinggi. Makanya kita berpikir, wah ini Kenan kayaknya jadi kayak strategi ini kayaknya ya untuk mencoba menguras cuan dari BMW. Mungkin ya kita juga menganalisa doang ya. Oke Kang Mas ya, jadi itu beberapa informasi yang susulan bersama semuanya bahwa Bezzecchi sudah confirm dengan Aprilia 2 tahun langsung. Dan juga kita mendapatkan konfirmasi Honda sedang ngetes saat ini ya motor terbaru RCV, dan kita nggak mendapatkan video eksklusif, jadi kita memang hanya bisa menganalisa dari jauh dan juga beberapa informasi tentang komponennya karena ya fokusnya mereka engine. Sekali lagi dengan dekonsensi membuat Honda Yamaha bebas melakukan itu, jadi semuanya akan sangat-sangat mendukung bagi mereka untuk mengganti mesin, mengganti sasis, kemudian otak-atik elektronik. Pokoknya semuanya tidak ada terpasung apapun kecuali alokasi ban aja. Jadi mereka hanya harus pintar-pintar mengatur ban supaya nggak boros, Cak. Karena per tahunnya itu kan ada limitasinya. Jadi itu yang kita fokusin saat ini. Dan yang terakhir, Cak, teman-teman pasti tahu Jack Miller sudah ditendang dari KTM. Bener nggak? Dan teman-teman, kalau sampean mencoba untuk merogoh kembali informasi, bosnya Cak, merogoh maksudnya menggali lagi informasi, maka Jack Miller ini dipandang pembalap yang memiliki pengalaman cukup banyak sebenarnya. Walaupun tahun ini ya memang kurang cemerlang, Cak. Tapi sebenarnya Miller ini memiliki potensi dari pengalamannya, experience-nya yang bisa dibawa ke tim lainnya. Nah, teman-teman juga pasti tahu bahwa Miller ini juga pernah di Honda, pernah juga di KTM. Dan tahu nggak sampean, ini yang paling hot dan super hot. Karena Miller kan punya pengalaman di tim Factory Ducati. Jadi dari beberapa rumor yang datang, ternyata terbuka sekali Gresini setelah ditinggal Marquez, maka bisa saja tahun depan Alex Marquez akan mendapatkan teman, yakni Jack Miller. Itu update rumor yang terbaru. Artinya apa? Artinya ya bisa saja nanti Jack Miller yang ditarik oleh Gresini Racing untuk bergabung bersama mereka di tahun depan. Jadi ya masih ada possibility nggak pensiun, Cak. Miller masih akan ada eksis di MotoGP kalau memang rumor ini benar. Jadi ini adalah pengetahuan bagi kita semuanya, biar sampean tahu bagaimana isu-isu di dalam sekitar pedok MotoGP. Nah, teman-teman, oh ya, Ibu sudah singgung ke sampean semuanya tadi bahwa ternyata ini ada semacam ya mungkin nggak galau, Cak, karena konfirmasi dari Steven Bradl, dia tenang saja. Sebab sama tahu sendiri ya, Bradl saat ini menjadi
test rider Honda yang dipercaya. Bradle yang join di Honda menjadi test rider dari 2017 sampai sekarang, itu adalah test rider yang kita katakan, nyuwun sewu Kang Mas ya, kurang berbobot ya. Itu kata IWB. Biarin aja, kalau nggak setuju sampean monggo saja. Soalnya piye Kang Mas? Sama tahu sendiri bagaimana Honda tanpa ada perubahan di tangan Bradle. Test rider seperti nggak ada fungsinya, Cak. Karena kita tahu bagaimana 2017 dan ketika Marquez hilang dari peredaran 2019, kemudian juga gabung ke Ducati, apalagi dan ternyata seperti lost direction. Semuanya bubar Kang Mas. Makanya ketika sekarang ini kita mendapat informasi yang hot sekali bahwa Stephen Bradle kemungkinan besar akan mendapatkan saingan ya, bahasanya saingan, yakni Alex Espargaro. Karena dari beberapa rumor sudah dikatakan Alex Espargaro akan dikontrak oleh HRC dengan nilai fantastis untuk menjadi test rider. Dan sepertinya ini sudah semakin bulat ya, semakin confirm sepertinya. Dan ternyata Cak, dari beberapa informasi, Bradle bisa saja akan ditendang dari Honda. Tapi bisa saja akan tetap bersama Honda karena Bradle sendiri sangat yakin dia tidak akan dilepaskan oleh Honda karena sama tahu sendiri ya bagaimana pabrikan KTM pun memiliki test rider yang juga banyak dari Pol Espargaro dan Pedrosa. Jadi dia merasa dengan hadirnya Alex Espargaro bukanlah ancaman, tapi ini akan menjadi pelengkap. Itu kata Bradle yang memang saat ini sebenarnya ya kalau kita lihat kayaknya sih galau Kang Mas ya. Itu Cak update IWP MotoGP hari ini dan kita akan pantau seperti apa Asen karena besok para pembalap sudah siap-siap datang ke Belanda Kang Mas. Jadi kita akan melihat seperti apa perkembangan race MotoGP termasuk juga IWP ingin membahas mengenai apa yang membuat Yamaha dikatakan diuntungkan dengan adanya regulasi di tahun 2027 karena ini adalah spesial dari engine untuk inline 4 ya. Itu aja Cak update dan bareng bersama semuanya dan seperti biasa kalau saya suka video ini semuanya like, share dan subscribe. Oh, jolly Cak, sampai sholat 5 waktu karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekandas.